Assalamualaikum Bu Nahdia. Waalaikumsalam, Mem. Baru dari kelas Pak Aji Bu Nahdia, jadi agak telat ya. Oh ya, di supervisi juga ya, Mem ya? Iya. Bu Nahdia di mana di sekolah? Di sekolah, Mem, di lab. Oh di lab ya? Di lab, Lagi ada iya. rapat ya? Masih Lagi ada ada rapat Iya, ada rapat. yayasan ya? Iya. Rame? Rame Bu Nahdia? Banyak Lumayan, orang? Mem. Banyak orang, tapi jauh-jauhan. Jauh-jauhan ya? Oke, iya. Izin pakai masker ya, Mem? Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Makasih Bu. Oke, ini baru ada 7 orang yang hadir. Ayo dinyalakan kameranya, Nak. Yang sudah join, kameranya dinyalakan ya. Dan dipersiapkan alat dan bahan yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Yang sudah Ibu sampaikan kemarin, silakan dipersiapkan alat dan bahannya. Kameranya tolong dinyalakan. Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa pandemi ini, kita harus terus menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit dan juga kita bisa hidup sehat. Baik, sekarang silakan tolong dinyalakan kameranya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian berdasarkan kemunculan kalian di screen Ibu. Jadi, kalau belum menyalakan kamera, belum Ibu tandai kehadirannya. Ya, segera dinyalakan kameranya. Belum ada 9 orang nih yang menyalakan kamera. Yuk. Tolong wajahnya itu tampak ya di layar kalian, jangan hanya kepalanya saja atau rambutnya saja atau tembok, supaya Ibu bisa melihat kalian juga ya. Yuk dinyalakan kameranya. Oke, ada Nazif. Nazif kameranya dinyalakan, Nak. Anissa. Dasil. Azara. Fadil dan Ali kameranya dinyalakan. Ayo, ini belum ada 9 orang sepertinya ya yang belum menyalakan. Ibu tidak bisa melihat large gallery ya. Jadi belum bisa melihat keseluruhan wajah kalian. Yuk dinyalakan kameranya. Oke. Sudah nih. Ahmad Fauzan. Terus Eja.
Ya, terus Andika, Syafi'i, Anin, sudah Gida, Dwi, Hana, Zarka mana? Hanya tembok saja nih. Adam, Fadil, Atta, siapa ini? Rizky mana wajahnya? Hanya mukanya, hanya rambutnya saja nih. Oke, nanti yang cowok-cowok yang rambutnya belum rapi, tolong dirapihkan ya, supaya lebih segar gitu. Silakan Najib udah, Wildan, Andika udah, Adam, Atta, Azara, Bagas Bilkis mana Bagas Bilkis? Bagas Bilkis, hari ini Hanum ya yang izin ya? Iya. Oke, Ihsan nih belum menyalakan. Ihsan, Raffi, Ridho. Yuk, Ihsan, Raffi, Ridho. Berapa orang lagi nih yang belum hadir? Ada 2, 3, 11, 7 orang lagi nih belum hadir. Oke, sekarang disiapkan Al-Qur'annya, kita tadarus bersama-sama ya. Yang belum hadir sudah Ibu panggil di grup, semoga segera bisa hadir. Tolong mikrofonnya dinyalakan, kita tadarus bersama-sama ya. Yuk, tidak sulit kan untuk menyalakan mikrofon? Yuk, dinyalakan mikrofonnya. Selama pembelajaran, Ibu mohon kameranya selalu menyala ya. Hana, bagus, sudah menyalakan mikrofon. Yuk, yang lain ya, nyalakan mikrofonnya. Eja, Andika, yuk, mikrofonnya dinyalakan. Oke, kita mulai ya. Paus dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat At-Tagabun ayat 5 dan 6 ya. Yuk. Ayat 4 dan ayat 5 dan 6. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadaqu wa ba'alakum azabun alim. dzalika ta'tihim rasulun bil bayyinati faqalu kafaru wa tawallaw wastaghfirullah Sadaqallah. Semoga dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini seperti yang sudah Ibu informasikan di pertemuan sebelumnya, kita akan melakukan praktikum kimia. Kita masuk ke bab larutan asam dan basa. Nah, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai larutan, khususnya indikator asam basa. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan motivasi terlebih dahulu. Ini motivasinya tentang hal-hal yang mungkin sering sekali dirasakan oleh kita sebagai manusia. Nah, di sini ada gambar, tulisannya "Stop comparing yourself to others". Nah, yang artinya
stop untuk membandingkan diri kita dengan yang lainnya, dengan orang lain. Sebenarnya membandingkan diri kita dengan orang lain itu bukan suatu hal yang salah, asalkan membandingkannya itu untuk semangat kita, untuk membuat kita supaya lebih maju dan memotivasi kita. Nah, yang salahnya gimana? Yang salahnya itu jika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain dan membuat kita menjadi down atau terpuruk. Nah, itu yang itu adalah suatu hal yang salah. Kalau kita terus membandingkan diri dengan orang lain dan membuat kita menjadi individu yang sering merasa terpuruk, sering merasa tidak bersyukur, nah itu yang salah. Justru kita tuh semua manusia itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Semua manusia itu unik, semua manusia itu berharga. Jadi kalau misalnya kalian melakukan suatu kesalahan, jangan selalu menyalahkan diri kalian. Nah, itu tuh dijadikan pelajaran gitu. Dan jangan membuat kalian menjadi down. Nah, gak apa-apa kita melakukan kesalahan, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu untuk menjadi lebih baik. Dan juga jangan membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya orang lain itu punya segalanya. Nah, kita justru harus bersyukur. Misalnya nih, orang itu punya macam-macam, punya gadgetnya bagus. Nah, misalnya kita gadgetnya hanya ya yang sederhana yang bisa dipakai. Nah, itu tuh kita harus bersyukur. Apa yang kita punya sekarang kita harus syukuri. Kita masih bisa bernafas, masih diberi kesehatan, terus masih diberi bisa sekolah, bisa belajar. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Nah, lakukan segala sesuatu dengan rasa syukur dan buatlah hari kalian itu bermakna dan jangan lupa untuk bahagia. Nah, itu yang terpenting ya. Kalau misalkan kita bahagia, insya Allah kita juga akan merasakan sehat gitu, sehat selalu. Baik, terpuruk. Apakah suara Ibu masih terdengar oleh kalian? Halo? Jelas Bu Nadia. Kedengaran sih Bu, masih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai larutan asam basa, apa saja kompetensi yang Oke. Maaf tadi apakah putus-putus? Iya Bu, tadi Iya, Bu. putus-putus. Halo Bu Nadia. Bu Nadia keputus-putus ya? Anak-anak, halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Bu Nadia keputus-putus ya? Oh Sinyalnya iya, kurang, Mem. jaringannya kurang Sebentar. bagus kali ya di lab ya? Iya, saya ganti koneksi dulu aja ya, Mem. Iya, boleh Bu. Oke. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya Bu, kedengeran Bu. Sudah, sekarang udah jelas Oke. Bu. Baik.
Mungkin kalian sudah belajar tentang asam dan basa waktu SMP. Nah, apa sih asam dan basa? Senyawa atau larutan asam basa itu apa? Ayo, siapa yang tahu larutan asam dan basa atau senyawa asam dan basa? Bagaimana sifatnya? Bagaimana sifatnya? Sifat suatu senyawa asam atau basa. Coba, Adam? Adam masih ingat apa yang sudah Adam pelajari waktu SMP tentang asam dan basa? Ini Bu, kalau asam tuh pH-nya tinggi, pH-nya tinggi. Terus kalau basa? rendah. Basa pH-nya rendah. Oke, kebalik nggak tuh? Enggak. Yakin? Yakin Yakin. Adam? Yakin. Oke, Yakin, kalau yakin. gitu siapa lagi yang mau berpendapat nih tentang asam dan basa? Yuk. Dwi? Dwi? Halo Dwi? Iya, Bu. Ya, menurut Dwi asam dan basa itu apa? Asam tuh yang seperti apa? Senyawa yang seperti apa? Dan basa itu yang seperti apa? Boleh deh salah satu aja. Apa Dwi? Halo Dwi? Boleh sebutkan salah satu aja. Kenapa? Halo? Baik. Tadi teman kalian menyebutkan bahwa asap itu adalah yang pH-nya tinggi, sedangkan yang basa adalah yang pH-nya rendah. Nah, Kebalik, ini Bu. ya, kebalik ya Adam ya. Ya, harusnya bagaimana kalau asam yang gimana? Yang pH-nya? Yang asam itu di bawah 7. Oke, di bawah 7. Berarti kalau yang di atas 7 itu basa. Oke, ingat ya kalian ingat lagi ya tentang asam dan basa. Nah, untuk pertemuan kali ini teknik penilaian yang akan dilakukan adalah yang pertama yaitu praktikum terkait indikator asam dan basa. Lalu kemudian nanti di akhir bab ada penilaian harian dan juga hari ini ada pretest dan posttest. Nah, tenang saja pretest dan posttestnya tidak banyak-banyak dan hanya 5 soal dan itu jawabannya yang sangat singkat-singkat. Oke, silakan cek di Teams kalian di general. Nah, itu Ibu sudah menuliskan link untuk pretest dan posttest. Nah, sekarang kalian kerjakan pretestnya terlebih dahulu ya. Nah, ini juga Ibu akan tampilkan tentang soal-soal yang ada di pretestnya. Yuk, dibuka di general. Ibu kasih waktu hanya 5 menit ya. Dibuka di general. Oke. Ini kameranya pada mati ya. Yuk dinyalain lagi kameranya. Ya, bagus. Kameranya dinyalakan. Yuk dikerjakan ya pretestnya di general. Di general Ibu sudah mencantumkan linknya. Nah, tidak usah lama-lama dikerjakannya karena ini satu soal ya jawabannya paling cuma satu kata. Nah, sambil kalian mengerjakan pretest, Ibu akan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk demonstrasi Ibu dan juga memberikan contoh kepada kalian untuk melakukan atau memberikan instruksi dan prosedur yang akan kalian lakukan terkait praktikum indikator asam dan basa.
Oke, ada yang sudah selesai pretestnya? Coba yang sudah selesai, tolong disiapkan juga alat dan bahan yang akan kalian gunakan selama praktikum. Tunjukkan ya nanti di kamera, tunjukkan ke Ibu. Nah, coba dinyalakan ya kameranya. Ibu mau lihat apakah sudah dipersiapkan alat-alat dan bahan yang akan kalian lakukan praktikum. Bu Nahdia, maaf kameranya terbalik ya Bu Nahdia ya? Oh iya. Kalau di saya nih, nggak tahu di anak-anak terbalik nggak posisinya? Ya udah. Bu Nahdia harusnya ada asisten ya Bu Nahdia ya? Iya. Nanti minta aja Bu asisten ke Vega. Vega kayaknya kosong tuh, nggak banyak kerjaan kalau di lab. Panggil dulu Bu Veganya. Saya telepon ya, nggak usah Bu Nadia, saya yang telepon, Ya. saya yang telepon. Ya. Sebentar Bu Nahdia, Veganya ke situ. Sebentar. Gimana? Gimana pakai? Aku dibalikin aja. Aku pegang ini. Ini tadi agak patah, jadi kalau gitu. Oke, baik. Ibu akan lanjutkan lagi ya. Sudah selesai ya waktu untuk pengerjaan pretestnya. Nah, tolong ditunjukkan alat dan bahannya. Eja sudah mempersiapkan? Mana alat dan bahannya? Oke. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan demonstrasi. Nah, ini tolong kalian amati. Ini terkait dengan indikator asam dan basa. Nah, Ibu akan melakukan sulap kimia nih.
sulap kimia, yaitu menggunakan larutan asam, basa, dan juga indikator fenolftalin atau indikator yang digunakan untuk menentukan sifat asam dan basa. Nah, terlihat nggak di depan Ibu ini ada 15 kimia. Ya, Bu. Baik, nah ini larutan yang sebelah sini Ibu akan teteskan satu-satu ke 14 kimia lainnya. Nanti kalian amati ya perubahan warnanya. Nah, terlihat tidak ada perubahan warna? Terlihat ini yang gelas kimia yang pertama, ini gelas kimia yang kedua, ini gelas kimia yang ketiga, dan ini gelas kimia yang keempat. Terlihat perubahan warnanya? Gimana? Terlihat. Terlihat. Oke, nah ini berarti menandakan bahwa di dalam zat ini, di antara keempat ini, ada yang dinamakan dengan indikator asam basa. Nah, kemudian Ibu akan memasukkan ketiga zat yang ada di gelas kimia ini ke dalam gelas kimia yang paling besar ini. Nah, bagaimana terlihat perubahannya? Jadi warna apa sekarang? Jadi warna apa? Jadi warna apa? Merah Bu, merah. Merah, Bu. Nah, lalu Ibu akan memasukkan salah satu yang ada di gelas kimia ini, salah satu zat yang ada di gelas kimia ini ke dalam sini. Apa yang terjadi? Apakah warnanya berubah? Berubah. Nah, ini ada kaitannya dengan yang namanya indikator asam basa. Nah, indikator asam dan basa ini menjadi tanda atau petunjuk untuk membedakan yang mana larutan asam dan yang mana larutan basa. Nah, kemudian Ibu akan menampilkan tayangan. Ini juga tentang indikator asam basa. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat di beberapa sosial media ya, ini terkait dengan teh, namanya teh dari bunga telang. Nah, teh dari bunga telang yang bisa berubah warnanya ketika diberikan lemon. Nah, tolong disaksikan. Bunga telang awalnya berwarna biru. Ketika dicelupkan dengan lemon, berubah warnanya menjadi ungu. Nah, ini tadi sudah ada dua peristiwa terkait perubahan warna yang disebabkan oleh indikator asam basa. Oke, dari dua peristiwa tadi, silahkan kalian rumuskan masalahnya ya. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul dari dua peristiwa yang tadi? Oke, ada yang mau mengutarakan? Saya, Bu. Ya, Eja, silahkan Eja. Pertanyaan kan, Bu, atau apa? Iya, pertanyaan. Kenapa bisa berubah warna, Bu? Kenapa bisa berubah warna? Oke, terima kasih Eja. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan indikator asam dan basa tadi? Ada lagi? Oke, baik, kalau misalkan tidak ada lagi, kita akan langsung melakukan
praktikum terkait dengan asam basa. Nah, dari indikator asam basa. Nah, setelah kalian melakukan praktikum, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham nih apa itu indikator asam basa. Nah, sebelum ke sana, sebelum melakukan praktikum, nah Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu nih tentang indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa. Nih, seperti yang ada di layar kalian, ini ada dua jenis indikator asam dan basa. Ada indikator alami dan indikator buatan. Nanti yang akan kalian gunakan adalah indikator alami, yaitu yang berasal dari ekstrak tanaman. Nah, bagaimana syarat untuk apakah semua bahan alam itu bisa dijadikan indikator? Nah, nanti kalian bisa menggali itu dari literatur. Nah, terus ini ada indikator buatan seperti yang Ibu gunakan tadi, yang ada di sulap kimia, itu menggunakan indikator buatan. Nah, terus selain itu ada kertas lakmus yang lakmus merah dan lakmus biru juga merupakan indikator buatan. Tuh. Terus selain itu juga ada yang namanya indikator universal. Indikator universal itu terdiri dari beberapa warna. Jadi di dalam satu strip ini terdiri dari beberapa warna. Lalu ketika kalian celupkan ke larutan asam maupun basa, nanti akan menunjukkan perubahan warna. Terus kalian bisa menentukan berapakah pH-nya dengan membandingkan skala yang ada di kemasan indikator universal tersebut. Baik, berikutnya Ibu akan mendemonstrasikan atau mencontohkan kepada kalian untuk praktikum yang akan kalian lakukan. Nah, di sini kalian kan kemarin sudah Ibu informasikan untuk membuat yang namanya larutan kunyit. Jadi ini larutan kunyit. Jadi kalau kunyit kalian pakai kunyit bubuk, silakan dilarutkan dulu dengan air, lalu membentuk larutan kunyit seperti ini. Kemudian jika kalian menggunakan deterjen, maka kalian larutkan dulu deterjennya. Terus, jika kalian menggunakan cuka, maka cukanya nanti dikasih air sedikit ya. Terus untuk komposisinya juga sudah Ibu berikan kemarin terkait dengan praktikum yang sudah Ibu informasikan kemarin. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nanti kalian ikuti juga ya di rumah kalian masing-masing. Udah. Oke, baik, langkahnya yang akan kalian lakukan. Nah, kemarin Ibu hanya menginformasikan kepada kalian untuk menggunakan satu zat saja ya sebagai indikatornya, yaitu kunyit. Nah, di sini Ibu akan menggunakan dua, yaitu yang satunya adalah kubis ungu atau kol ungu. Ini sudah Ibu bedakan. Yang sebelah sini adalah zat NaOH. Nah, NaOH itu merupakan senyawa basa atau larutan basa. Dan yang sebelah sini ada HCl. Nah, sebenarnya bisa digunakan untuk dipakai tes, namun khawatir tidak terlihat ya perbedaan warnanya, jadi Ibu taruh di gelas kimia saja. Nah, ini juga anggaplah kalau di rumah kalian kan kalian menggunakan gelas-gelas bening ya. Nah, ini gelas-gelas yang akan kalian gunakan. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah menghomogenkan dulu supaya kunyitnya larut sempurna. Kemudian kalian masukkan ke larutan cuka. Nah, ini anggap cuka. Masukkan ke larutan cuka. Sedikit saja. Lalu diaduk. Dan amati perubahan warnanya. Lalu tuliskan juga di LKPD. Nah, LKPD-nya bisa kalian akses di assignment. Jadi cek di assignment, lalu download LKPD-nya, lalu kerjakan LKPD tersebut. Kemudian yang kunyit akan kita masukkan ke larutan yang deterjen. Nih. Lalu diaduk-aduk atau dihomogenkan. Selanjutnya kalian bandingkan apakah ada perbedaan warna antara yang diberikan kunyit dan antara kunyit yang diberikan ke deterjen dan yang diberikan ke asam cuka. Terus ini sudah ya yang kunyit. Nah, Ibu akan melakukan yang menggunakan kubis ungu. Ini dimasukkan ke cuka.
warnanya seperti ini, dan dimasukkan ke deterjen. Warnanya seperti ini. Lalu dibandingkan. Ini ada perbedaan kan? Seperti yang kalian ketahui bahwa cuka itu kan rasanya masam, berarti dia memiliki sifat asam. Dan deterjen itu memiliki sifat yang lain berarti dengan cuka, karena memiliki perbedaan warna. Nah, sekarang saatnya kalian melakukan praktikum tersebut. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas instruksi yang Ibu berikan? Ibu, air yang cukanya dikit aja. Ya, dikit aja, 1 sendok. Ayo, mana ini? Dinyalakan kameranya, Ibu mau lihat proses kalian melakukan praktikum. Mana Andika? Alat-alat dan bahannya bisa ditunjukkan? Oke, bagus. Oke, seperti biasa ya, yang menyalakan kamera sampai akhir, Ibu akan memberikan nilai tambahan pada kalian. Oh ya, kalian melakukan praktikumnya secara mandiri ya, tapi nanti untuk mengerjakan, menyelesaikan LK-nya, kalian boleh berdiskusi bersama teman kalian untuk menjawab LK-nya. Untuk kelompoknya, untuk teman diskusinya, sudah Ibu informasikan kemarin, yaitu berdasarkan nomor absen ya, jadi ya nomor absen 1 sama nomor 2, nah kecuali yang nomor absen terakhir, 29, 30, 31. Terus LK-nya tetap harus semuanya mengerjakan, tapi diskusinya itu bisa kalian lakukan bersama teman kalian. Oke, Hana, bagus, sudah melakukan praktikum. Rata-rata ditutup ya Bu kameranya, nggak bisa kelihatan praktikum apa enggak nih? Iya nih, Mem. Hanya ada 6 orang nih yang menyalakan. Anindya, Adam. Ayo dinyalakan kameranya, Nak. Nanti Ibu gimana menilainya? Rizky hebat nih, Rizky dari tadi nyala kameranya nih Bu Nahdia nih. Fahriza Iya, Rizky Pratama, Fahriza. terima kasih. Iya, nanti dapat nilai plus, Mem. Iya, bonus ya. Diapresiasi. Yang lain sedang apa nih ya? Ayo dinyalakan kameranya. Ibu mau melihat proses kalian. Torik coba lihat, Nazif. Torik coba lihat apa atau Larik Nazif. Oh, Nazif coba lihat Nazif. Oke. Wildan. Mana Wildan? Bahan-bahannya, Dan? Iya, sip. Oke. Dasil? Alat dan bahannya coba Ibu lihat. Oke, bagus.
Bu Nadia mau nanya. Iya, siapa ini? Azara. Ya, Azara. Coba kameranya dinyalain, Nak. Kalau pakai kunyit bubuk boleh gak, Bu? Iya, nggak apa-apa pakai kunyit bubuk, dilarutkan dulu ya. Ibu juga pakai kunyit bubuk nih. Sama Oke, Bu. seperti Azara. Dilarutkan. Yuk, Atta, Atika, Azara, Bagas, dinyalakan kameranya. Bilkis, Dwi, Gida. Gida mana nih? Biasanya nyalain kamera, Nak. Hana mah ada ya tadi. Ada, kayak Adam mana? Ibu mau lihat alat dan bahannya? Ibu, Ya. Ida izin gak nyalain kamera ya, HP-nya udah mau mati, baterainya habis. Oh gitu. Dipersiapkan dulu chargernya, Nak. Ya, Bu. Syauki, Shaina, nyalain kameranya. Coba Ibu melihat proses praktikum yang dilakukannya. Mana Shaina? Ini yang ke kamar mandi, Reksa, Zarka, sudah kembali belum? Sudah, Bu. Sudah. Yuk dinyalakan kameranya, Zarka. Oke, Azara bagus. Sudah berhasil, Azara? Belum dicoba, Bu. Ayo, dicoba ya. Bu, kok punya Anin sama aja warnanya, Bu? Punya ini sama aja. Asam sama basahnya warnanya sama aja, nggak terlalu kelihatan. Coba lihat. Bentar, Bu. Ada yang sama seperti Anin? Warna juga, Bu. Sama kayak Anin. Karena sama kayak Anin. Kayak gini, Bu. Coba lihat Anin. Kurang apa? Oh gitu. Nah, deterjennya berapa sendok, Nak? Pakai sabun. Pakai sabun. Coba ganti pakai deterjen, Anin. Oke, Bu. Iya, coba. Kalau yang pakai deterjen ada? Ada yang menggunakan deterjen? Bu, saya izin ngambil deterjennya dulu ya, Bu. Iya, boleh. Bu. Ya? Bu, kalau deterjen itu jadi warna apa, Bu? Kenapa? Kalau deterjen jadi warna apa? Warnanya jadi lebih gelap. Gelap. Heeh. Oh. Oke, Bu.
Oke, atau enggak yang pakai sabun nih, yang pakai sabun coba konsentrasi sabunnya ditambahin. Jadi tambahin lagi sabunnya. Udah bos ya Bu. Ini Bu. Kenapa Rido? Udah Bu. Udah. Menunjukkan warna yang berbeda? Ya gelap jadinya. Oke, lebih gelap ya yang sabun. Oke, ini yang sabun, yang pakai sabun. Kalau misalkan tidak ada deterjen, ditambahin aja sabunnya, konsentrasi sabunnya. Karena ini untuk yang indikator asam basa itu kan merupakan percobaan atau praktikum kualitatif ya. Jadi untuk konsentrasinya, untuk komposisinya itu tidak kuantitatif atau tidak tingkat ketelitiannya itu rendah. Baik, 2 menit lagi ya. Praktikumnya 2 menit lagi. Oke, Rido sudah selesai ya? Oke, Rido sudah selesai. Ibu tandai. Jangan lupa nanti angkanya dilengkapi. Reksa sudah kembali dari toilet. Coba dinyalakan kameranya. Bu kayak gini bukan Bu? Siapa? Iya. Ya Andika, itu ada yang lebih pekat ya warnanya ya? Yang lebih pekat apa? Iya. Ini yang kunyit. Oh, kunyit. Udah ditetesin belum ke yang deterjen dan cukanya? Udah. Coba perbandingannya bagaimana? Kayak gini. Oke, yang ditambahin, yang ini yang lebih pekat ditambahin ke mana? Ke cuka atau ke deterjen? Sini ke kunyit. Iya, kunyitnya itu kan sebagai indikator. Nah, kunyit kan ditetesin ke sabun dan juga ke mana cuka gitu. Nah, terus dilihat perbedaannya. Sudah selesai? Ali sudah selesai, Li? Belum Bu, belum. Ya, waktunya sudah mau habis nih. Hanya diteteskan saja, sedikit-sedikit. Bu, Ya, Adam yang sudah berhasil? pekat itu deterjen bukan Bu? Iya, lebih coklat deterjen. Oke, berhasil ya Eja ya. Adam udah berhasil. Rido udah berhasil, Eja berhasil. Oke, waktunya sudah habis. Waktu praktikum sudah habis. Iya, ya gitu Anika. Baik. Berikutnya kalian kemukakan hasil praktikum kalian. Coba Ibu minta tolong kepada Rido. Rido, kemukakan hasil praktikumnya. Apa? Kemukakan hasil praktikum yang Rido lakukan. Makan apa sih Bu? Ungkapkan, ceritakan hasil praktikum yang Rido lakukan. Caranya Bu? Iya, boleh. Hasil pengamatannya aja deh, hasil pengamatannya, Dok.
kan ada 3 gelas Ibu ya. Ya. Itu kan gelas pertama tuh pakai cuka. Gelas kedua pakai deterjen. Ya. Tiga tuh saya lupa tuh pakai apa sih Ibu terakhir Ibu kelas 3. Pakai deterjen, pakai cuka, terus indikatornya adalah kunyit. Iya gitu. Cuka tuh warna kuning, tetap warna kuning. Yang deterjen warna kayak merah-merah gelap gitu Bu. Oke, berarti dari situ kita bisa membedakan ya dua sifat zat yang berbeda. Karena di dalam lab kimia itu kita anggap semua zat-zat itu berbahaya bagi tubuh kita. Maka dari itu kita tidak boleh sembarangan untuk membedakan si larutan-larutan ini, tidak boleh langsung menyentuh dengan kulit kita, apalagi dirasakan. Nah, itu berbahaya. Maka dari itu diperlukan yang namanya indikator untuk mengetahui apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Jika memiliki pH yang sangat rendah, artinya dia zatnya tuh mudah korosif atau bisa melukai tubuh kita, membuat tubuh kita tuh, si kulit kita terbakar. Nah, apalagi kalau diminum, kita bisa mati, bisa meninggal kalau kita merasakan, mencicipi dengan indera perasa kalian, begitu. Nah, Ibu akan share screen. Terkait dengan pembelajaran hari ini, kalian sudah melakukan praktikum indikator asam dan basa. Oke, tadi di awal Ibu sudah menyebutkan bagaimana cara menggunakan indikator alami itu. Nah, caranya yang pertama gerus bahan alam. Nah, tadi kalian sudah melakukan yaitu kunyit. Terus cara lainnya bisa direbus atau direndam, gitu. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan indikator asam dan basa? Nah, indikator sendiri itu sebenarnya adalah tanda. Berarti untuk menandakan suatu zat. Kalau di indikator di kimia berarti untuk menandakan suatu zat tersebut. Atau indikator itu merupakan zat yang dapat digunakan untuk menunjukkan sifat keberadaan suatu zat melalui perubahan warna yang khas dan dapat berasal dari bahan alami dan berupa buatan. Nah, indikator alami itu apa saja yang bisa digunakan? Indikator alami adalah contohnya ada bunga sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, pacar air. Nah, ini adalah tumbuhan yang memiliki pigmen warna. Terus kemudian berarti apa itu indikator asam dan basa? Indikator asam basa adalah indikator yang dapat menunjukkan sifat atau derajat keasaman dan kebasaan suatu senyawa. Nah, sifat dari senyawa asam itu adalah rasanya masam, terus kesat. Sedangkan kalau untuk larutan basa, itu senyawa basa itu sifatnya adalah pahit, rasanya pahit dan juga licin gitu. Misalnya seperti sabun, itu kan licin ya. Terus ada lagi nih fakta bahwa tidak semua bahan alam itu bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Hanya bahan yang menunjukkan warna berbeda dalam lingkungan asam basa dan netral. Nah, tadi misalnya kunyit. Kunyit itu kenapa digunakan sebagai indikator asam dan basa? Selain dia punya pigmen warna, kunyit juga itu bisa menunjukkan perubahan warna di saat suasana lingkungannya itu berbeda. Misalnya di lingkungan asam warnanya kuning pudar. Terus kalau di suasana basa semakin tinggi pH-nya berarti nanti warnanya itu akan semakin pekat, akan semakin gelap. Nah, yang sudah kalian lakukan tadi ya. Lalu pada saat netral itu bagaimana? Nah, warnanya itu menunjukkan warna yang berbeda-beda begitu. Terus tadi Eja menanyakan katanya, kenapa kok bisa berubah-berubah warna? Jadi, kalau secara mikroskopis di dalam indikator dan juga senyawa asam dan basa itu terjadi reaksi kompleks atau membentuk senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks itu yang menyebabkan si suatu zat itu memiliki warna. Nah, untuk senyawa kompleks nanti akan kalian pelajari di kelas 12. Nah, ini ada indikator-indikator dari indikator alami. Jadi warna aslinya apa, ketika dimasukkan ke larutan asam seperti apa, perubahan warnanya, dan ketika dimasukkan ke larutan basa warnanya seperti apa. Gitu. Oke? Bisa dipahami untuk indikator asam dan basa? Bisa, Bu. Oke, siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini?
Siapa yang bersedia menyimpulkan? Nih yang belum ada suaranya ya, Ibu tunjuk nih. Siapa nih yang belum ada? Ihsan. Ihsan? Ihsan? Mikrofonnya bisa? Ihsan mikrofonnya bisa? Halo Ihsan? Oke. Coba Anin. Anin? Iya, Bu. Ya, Anin tolong disimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, jadi asam sama basa. Perbedaannya kalau misalnya di celupin indikator alami kayak kunyit, kalau misalnya asam itu warnanya pudar, kuning pudar. Kalau basa warnanya kalau misalnya makin tinggi pH ya Bu ya? Ya. pH basanya nanti jadi makin pekat, warnanya makin gelap. Oke, bagus. Nah, jadi tadi indikator digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan atau memberikan tanda ya bahwa senyawa itu bersifat apa gitu untuk membantu kalian bekerja di laboratorium. Baik, selanjutnya Ibu mau bertanya nih kepada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Bisa Mantap, membantu Bu. kalian? Oke, apa? Gimana? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu, menyenangkan. Oke, semoga ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang sifat asam dan basa ya, indikator terutama tentang indikator asam dan basa, dan membantu kalian untuk bekerja di laboratorium atau untuk mengenali suatu sifat-sifat dari senyawa. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti biasa. Oke, Ibu di awal sudah menginformasikan kepada kalian bahwa ada post-test. Nah, silakan dikerjakan dulu post-testnya. Ada di link di general ya. Kerjakan. Nah, tadi kita sudah bahas semuanya. Nah, insya Allah ini post-testnya pasti hasilnya lebih baik ya daripada nilai pretest tadi sebelum kalian mempelajari tentang indikator asam dan basa. Oke, waktunya sudah habis ya. Nah, Ibu mau memberikan informasi kepada kalian untuk pertemuan berikutnya. Kalian mempelajari tentang perhitungan pH atau derajat keasaman dari suatu zat. Nah, hari ini itu pertemuannya tentang kualitatif ya, kimia kualitatif. Nah, sedangkan nanti di pertemuan berikutnya itu tentang kuantitatif. Jadi dipersiapkan lagi materi tentang stokiometrinya untuk mendukung pembelajaran kalian. Dan Ibu juga sudah memberikan atau menaruh materinya di Teams ya. Nanti kalian baca-baca atau dibaca di buku di bab tentang perhitungan pH. Oke, kita akhiri ya pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini berkah dan bermanfaat. Tetap semangat, kalian hebat, sudah bertahan sampai saat ini di era pandemi ini. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat selalu. Oke,
tetap jaga protokol kesehatan, tidak usah keluar rumah jika tidak perlu, dan kalau keluar rumah juga tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga jangan lupa untuk save energy ya, untuk kebaikan bumi kita supaya kita terhindar dari macam-macam bencana alam. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia. Terima kasih, Mem. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Salam sehat, sama-sama. semangat ya. Semangat terus ya untuk belajar ya. Ayo. Izin live ya Bu Nadia. Makasih. Ya, terima kasih banyak, Mem. Iya, sama-sama. Ayo. Jangan lupa ya KPD-nya di itu ya, di hand in ya. Di assignment. Oke, silakan boleh meninggalkan kelas.